Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sangat mudah sekali. Siapkan wadah ya. Wadah ini sebaiknya kita menggunakan bahan plastik yang bekas pakai supaya kita memanfaatkan reduce recycle itu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa polusi yang disebabkan oleh plastik ini begitu luar biasanya. Memang banyak risiko-risiko kalau kita menggunakan wadah plastik ini, tapi tentu saja kita pilih plastik yang bekas tetapi belum rusak. Karena kalau sudah mulai rusak atau misalnya rapuh, itu biasanya berisiko nanti akan muncul mikroplastik atau nanoplastik yang sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya, nah ini kemudian cara membersihkan BO-nya, BO kita cuci, kita bersihkan, tentu saja tergantung tingkat kebersihannya dari kulit buah tersebut. Kalau kulit buahnya secara visual cukup bersih, tidak perlu kita cuci. Tapi kalau memang kelihatan kotor, jadi misalnya ada banyak debu-debu, tanah-tanah, nah itu perlu kita cuci, kemudian kita tiriskan. Selanjutnya kita potong kecil-kecil. Ini perlu sekali Bu Bapak, kita potong kecil-kecil supaya itu memperbesar luas permukaan dari benda tersebut atau kulit buah tersebut. Karena kalau semakin kecil itu akan semakin baik, jadi luas permukaannya semakin besar, sehingga mempermudah reaksi kimia fermentasi atau biokimia yang terjadi nantinya. Nah, terus kemudian sebaiknya minimal 5 jenis. Ini juga suatu ketentuan yang sangat luar biasa dari Dr. Rusukon ya. Kita sangat mengapresiasi hal ini, karena seperti ketahui bahwa kulit-kulit buah itu mengandung bermacam-macam bahan organik. Salah satunya tentu saja antibakteri. Jadi ada beberapa kulit buah yang mengandung antibakteri. Kenapa Ibu Bapak? Karena seperti kita ketahui bahwa kulit buah secara alamiah bertugas untuk melindungi daging buah yang ada di dalamnya. Jadi di situ supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dia harus mampu melindungi daging buah dari oksidasi dari luar, dari faktor-faktor oksidasi ya, karena udara itu. Kemudian dia harus juga mampu melindungi daging buah tersebut dari kerusakan akibat mikroorganisme, sehingga dia juga harus mengandung antibakteri atau anti mikroorganisme dan sebagainya. Pokoknya dia memang tugasnya untuk melindungi daging buah tersebut dari kerusakan, sehingga tidak tertutup kemungkinan sebagian besar adalah bahwa kulit-kulit buah tersebut mengandung antibakteri. Nah, kenapa kalau harus 5 jenis? 5 jenis ini artinya untuk menurunkan persentase dari masing-masing antibakteri tersebut, Ibu Bapak. Karena kalau terlalu dominan, misalnya kita katakanlah kita membuat jeruk 100% kulit jeruk. Kulit jeruk itu mengandung zat yang namanya limonen. Limonen itu antibakteri. Nah, kalau itu kadarnya terlalu besar, jadi mikroorganisme tidak akan bisa melakukan fermentasi pada kulit jeruk tersebut. Itu makanya biasanya kalau kita membuat ekoenzim yang terbuat dari 100% kulit jeruk, itu wanginya harum sama seperti jeruk tersebut. Jadi ada beberapa komunitas kita yang dengan bangganya, ekoenzimku harum seperti jeruk. Tetapi sebenarnya itu kurang begitu sempurna, karena itu menunjukkan bahwa fermentasi tidak terjadi dengan sempurna. Karena setiap fermentasi itu pasti kondisi awal dari bahan yang kita fermentasi akan berubah menjadi kondisi baru yang berbeda sekali, baik sifat kimianya, sifat fisika maupun secara fisiknya akan berbeda. Jadi sebetulnya ketentuan dari Dr. Rusukon sebaiknya minimal 5 jenis buah ini bisa diikuti dengan baik, karena ini benar-benar sangat luar biasa, supaya paling tidak minimal 20% masing-masing jenis buahnya, supaya kadar antibakteri kalau ada tidak menjadi dominan. Ya, jadi tadi mohon bisa diikuti bahwa sebaiknya kita memfermentasi, membuat ekoenzim atau bioenzim ini dengan menggunakan minimal 5 jenis kulit buah yang berbeda. Ya, terus tentu saja dipotong kecil-kecil,
supaya luas permukaannya menjadi lebih besar sehingga memungkinkan reaksi fermentasi berjalan dengan sempurna. Jadi soal plastik tadi, Ibu Bapak ya, kalau wadahnya plastik, jadi sekali lagi saya tekankan mohon dipakai plastik bekas akan tetapi yang belum rapuh. Karena rapuh ini menunjukkan dia akan muncul mikroplastik atau nanoplastik yang akan masuk dalam ekoenzim. Meskipun ekoenzim ini mampu menetralisir nanoplastik dan mikroplastik, tapi kalau jumlahnya terlalu besar tentu saja sangat berisiko. Gitu. Ya. Nah, jadi setelah tadi wadahnya, kemudian bahan organiknya, kemudian gulanya. Jadi seperti tadi sempat saya singgung bahwa gula sebetulnya kalau menurut kami semua jenis gula boleh digunakan, baik itu gula merah tebu, molase atau gula aren, ya, atau gula putih atau gula pasir. Tentu saja yang terpenting di sini adalah kalau kita mau membuat ekoenzim, tentunya kadar sukrosanya itu sebagai rujukan kita ambil sebagai molase sebagai sumber gulanya. Jadi seperti kita ketahui bahwa molase itu mengandung sukrosa 50%, Ibu Bapak. Artinya kalau kita mau menggunakan gula pasir, karena gula pasir itu hampir 100% sukrosanya, jadi kalau kita menggunakan gula pasir cukup separuh dari molase. Ya, cukup separuhnya. Tapi tentu saja terus kita tidak boleh fanatik. Wah, cukup separuhnya lebih murah, mana separuh lagi. Jadi jangan seperti itu, tetapi kita harus camkan bahwa sebenarnya tujuan utama kita dalam membuat ekoenzim adalah memanfaatkan limbah, termasuk limbah molase itu tadi. Molase kan limbah pabrik tebu. Tetapi bagaimana juga kalau itu memang sukar didapat atau sahal, ya tentu saja kita silakan menggunakan sumber gula lainnya. Yang penting kita bisa mengolah sampah-sampah organik menjadi ekoenzim, produk yang bermanfaat. Terus satuannya jangan volume ya Ibu Bapak ya, satuannya tetap berat. Karena kalau kita menggunakan satuan volume, misalnya liter, kalau untuk air boleh karena kebetulan berat jenis air sama dengan 1 ya, jadi nggak masalah. Tetapi kalau bahan organik itu harus pakai berat karena berat jenis dari beberapa kulit buah itu berbeda-beda. Jadi saya ambil contoh misalnya kalau kita menggunakan kulit buah mangga atau dibanding kulit jeruk misalnya ya, apalagi kalau jeruk Bali ya, itu ringan sekali. Jadi kalau kita menggunakan volume akan sangat kacau. Jadi digunakanlah berat satuannya menjadi satuan berat. Tuh, jadi itu. Lanjut Pak, ya. Perbandingan bahan air ya. gula. 1, 3, dan 10 Ibu. Jadi 1 itu untuk sumber gulanya, 3 untuk bahan organik, 10-nya adalah untuk air. Tetapi kalau kita menggunakan sumber gula adalah gula pasir, karena kadar sukrosanya atau kadar gula intinya itu di gula pasir 2 kali lipat daripada kadar gula di molase, maka cukup separuhnya itu. Jadi rumusnya menjadi setengah, 3, 10. Ya. Sangat berarti ya Pak. Ya, jadi 1, 3, 10 berubah menjadi setengah, 3, 10. Nah itu kemudian mula-mula tentu saja gulanya kita larutkan di air yang 10 bagian tadi. Setelah larut semuanya baru kemudian kita masukkan bahan-bahan organik. Nah bahan-bahan organiknya ini kira-kira sih kalau Ibu Bapak menggunakan saluran buangan gas itu kita bisa pakai sepenuh mungkin. Tetapi kalau tidak pakai itu, layar angsa atau apa jadi lupa saya, yang untuk supaya gasnya bisa keluar, tapi gas dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Airlock Pak. Airlock ya.
Ya betul, airlock. Jadi airlock atau leher angsa atau peralatan sejenis yang memungkinkan gas dari dalam keluar, tapi gas dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Nah kalau itu pasti bisa pakai airlock, itu kita bisa volumenya bisa katakanlah mungkin 95% daripada kita bisa isi dengan bahan tersebut. Tetapi kalau tidak memungkinkan adanya airlock, jadi atau leher angsa ya, jadi dikasih ruang kosong supaya memungkinkan keamanan kita pada saat terjadi pembentukan gas. Jadi Bu Bapak nanti perlu ketahui bahwa selama 1 bulan pertama itu akan terbentuk gas. Jadi kalau kita punya airlock, kita boleh pakai hampir penuh lah, 90 atau 90%. Tapi kalau kita tidak punya airlock atau tidak punya leher angsa ya, kan tidak memungkinkan gas untuk dibuang dengan baik, kita tolong disiapkan ruang kosong di bagian atasnya untuk memungkinkan pembuangan gas. Terus tiap hari tutupnya dikendorin supaya gasnya keluar. Kalau enggak itu nanti gas odornya meskipun ada ruang kosong tapi tekanannya menjadi sangat tinggi, bisa saja bisa meledak gitu.